Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah yang suka membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Siapa suka membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka dia akan mendapatkan 4 keajaiban. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa keutamaan membaca salah satu surah pilihan yang paling banyak dibaca kaum muslimin. Surah ini satu kali kita baca, maka akan dituliskan 30.000 pahala kebaikan. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah mengampuni dosa-dosanya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan, memberikan rezeki yang datang dari segala arah dan penjuru yang berkah melimpah, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa dan hajat kita. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama akan dituliskan pahala sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Di antara keajaiban membaca Al-Quran, meskipun hanya membaca surah-surah pilihan, adalah pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Misalnya surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jumlah hurufnya ada 47. Satu kali kita baca surah Al-Ikhlas, pahalanya adalah 470 pahala. Sebab satu huruf dari surah Al-Ikhlas diberi pahala 10 kebaikan, dikalikan 47 huruf, hasilnya 470 pahala kebaikan. Nah, surah yang sedang kita bahas ini jumlah hurufnya ada 3.000 huruf. Jika satu huruf diberi pahala 10 kebaikan, maka satu kali kita baca surah yang hurufnya ada 3.000 huruf ini, maka kita dicatatkan pahala sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Nah, surah agung yang satu kali kita baca sampai selesai pahalanya 30.000 pahala kebaikan ini adalah surah Yasin.
Surah agung yang suka dibaca kaum muslimin setiap malam Jumat. Surah penghapus dosa sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Demikian pula jika surah ini kita baca setiap malam, boleh habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur, maka keutamaannya di samping dituliskan 30.000 pahala, juga akan menjadi amalan penghapus dosa. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun kita yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, maka biasakanlah habis maghrib mengamalkan membaca surah yasin walaupun hanya 1 kali. Di samping itu, siapa saja yang suka membaca surah yasin akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, siapa saja yang suka membaca surah yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya, dan siapa saja yang membaca surah yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Demikianlah di antara keajaiban membaca surah yasin setiap malam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.